Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elga Putri Ragil dengan NIM 200205012, Mahendra Rahmat Darmawan dengan NIM 200205024, dan Surya Privalova Marliano dengan NIM 200205036. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan unit rekam medis dengan tema Sistem Kredensial, Penyusunan, dan Analisis Program Kerja Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem kredensial. Kredensial merupakan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Inggris credentialing yang artinya mandat. Kredensial adalah proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013, kredensial merupakan proses evaluasi terhadap tenaga medis untuk menentukan kelayakan pemberi kewenangan klinis. Kewenangan klinis ini merupakan intervensi tenaga medis sesuai dengan area praktiknya. Kredensialing dapat didefinisikan sebagai pengakuan profesionalitas dan kompetensi teknis dan mekanisme kriteria untuk memverifikasi informasi dan mengevaluasi orang yang mengajukan kewenangan klinis. Mitra Bestari. Orang yang melakukan penelaahan ini disebut penelaah sejawat atau peer reviewer atau wasit. Sedangkan peneliti yang mengirim manuskrip disebut peer reviewer. Fungsi 1. Menilai apakah suatu artikel cukup berharga untuk dipublikasi dan bagaimana artikel dapat diperbaiki. 2. Memberi saran pada para editor, artikel mana yang baiknya dipilih tergantung tempat yang tersedia, mana yang patut dipublikasi. 4. Tahap pemeriksaan kredensial. 1. Lisensi, yaitu memeriksa surat izin kerja atau SIK. 2. Registrasi, yaitu surat tanda registrasi atau STR. 3. Sertifikasi, yaitu seperti surat uji kompetensi profesi dan sertifikat pelatihan. 4. Akreditasi, yaitu terkait ijazah, sertifikat, dan dokumen seperti di atas, apakah sudah terakreditasi atau belum. Tujuan akredensial. 1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. 2. Untuk melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan. 3. Menetapkan standar pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. 4. Melindungi masyarakat dan perekam medis dan informasi kesehatan. 5. Menentukan dan mempertahankan kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan. 6. Membatasi pemberian kewenangan dalam melaksanakan praktik profesi hanya bagi yang kompeten. 7. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktek mempunyai kompetensi yang diperlukan. Hal yang harus ada sebelum melakukan kredensial. Yang pertama, ada tim yang terdiri dari PMIK dan Mitra Bestari. Yang kedua, Mitra Bestari bisa berasal dari organisasi profesi. Yang ketiga, ada panduan dalam melakukan kredensial dan rekredensial. Yang keempat, panduan berisi tentang ketentuan dokumen persyaratan terkait kompetensi seperti ijazah, STR, sertifikat kompetensi, logbook, surat orientasi di rumah sakit, surat keterangan sehat, dan lain-lain. Yang kelima, isi utama adalah rincian kewenangan klinis atau profesi. Yang keenam, ada daftar kewenangan klinis yang telah disusun oleh panitia ad hoc dan disahkan oleh direktur rumah sakit. Selanjutnya ada tahapan lanjutan. Yang pertama, review, verifikasi, dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja tenaga profesi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam kredensial ditentukan oleh masing-masing institusi dan dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses kredensial diantaranya adalah
metode portofolio, dan asesmen kompetensi. Selanjutnya ada prosedur kredensial. Yang pertama, bila mitra besari adalah profesi, pemohon ditujukan kepada organisasi profesi. Yang kedua, bila ada komite profesi, surat ditugaskan kepada ketua komite dan komite profesi melakukan proses kredensial. Yang ketiga, bila tidak, proses kredensial dilakukan oleh organisasi profesi dengan tim yang ditunjuk. Yang keempat, dilakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Yang kelima, seluruh proses kredensial dan hasilnya dilaporkan secara tertulis oleh organisasi profesi atau tim kredensial kepada direktur atau tim di rumah sakit dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Direktur mengeluarkan penugasan klinis terhadap profesi yang bersangkutan. Kebijakan KPS di rumah sakit. 1. Direktur rumah sakit menetapkan pola ketenagaan dan penempatannya dengan memperhatikan persyaratan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan untuk semua staf sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2. Direktur rumah sakit mewajibkan staf profesional kesehatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu rumah sakit, termasuk mengevaluasi kinerjanya, serta informasi hasil evaluasi didokumentasikan dalam file staf profesional kesehatan. 3. Bagian SDM atau HRD rumah sakit melaksanakan proses yang efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mengevaluasi proses kredensial semua staf profesional kesehatan lain atau izin, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Tugas perekam medis. 1. Tempat penerimaan pasien. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 3. Analisis data rekam medis. 4. Statistik. 5. Klasifikasi dan kodifikasi. 6. Desain formulir. 7. Filling dan retrieval. 8. Retensi dan pemusnahan. 9. Aspek hukum dan pelepasan informasi. Kompetensi profesi Stanpro 377/2007 melaksanakan klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, menyelenggarakan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan dengan menyertakan aspek hukum dan etika profesi, melakukan penyelenggaraan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, memelihara menjaga mutu rekam medis manual atau elektronis, mengelola dan menganalisis statistik kesehatan demi menunjang pengambilan keputusan yang berkualitas, mengelola unit kerja manajemen rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan, kemitraan profesi, dan meningkatkan kualitas profesional melalui berbagai pelatihan dan pendalaman keilmuan. Kompetensi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK. 1. Manajemen data kesehatan. A. Mengelola struktur, isi, dan standar data kesehatan. B. Standar dan pelayanan informasi pelayanan kesehatan. C. Sistem klasifikasi klinis. 2. Statistik kesehatan, riset biomedis dan manajemen kualitas. A. Statistik asuhan kesehatan dan riset. B. Manajemen kualitas dan peningkatan kinerja. G. Organisasi penyelenggara dan pemberi layanan kesehatan. A. Sistem asuhan pelayanan kesehatan. B. Privasi, konfidensialitas, hukum dan isu etik. 4. Sistem dan teknologi informasi. A. Pelayanan teknologi informasi dan komunikasi. B. Data, informasi dan struktur penjajaran file. C. Penyimpanan pengeluaran. D. Sekuritas data. 5. Organisasi dan manajemen. A. Mengelola sumber daya manusia. B. Perencanaan strategis dan pengorganisasian. Sekian dari kelompok 11. Apabila terjadi kesalahan dalam presentasi hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.